Baik, kita lanjutkan materinya. Bersatu dalam keragaman. Pluralitas, perbedaan atau kemajemukan itu merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan dalam tradisi Islam, Al-Quran menegaskan hal ini. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa firman-Nya, diantaranya surat Hud ayat 118 dan surat Al-Ma'idah ayat 48. Hal ini dapat dimaklumi bahwa perbedaan dan keragaman merupakan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendak Allah. Karena dari situlah Allah akan menguji umatnya. Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran juz 20, beliau menyatakan jika Allah mengkehendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat saja menjadikan seluruh syariat menjadi satu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membeda-bedakannya untuk menguji umatnya dan untuk mengetahui siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa firman-Nya menganjurkan agar sesama masyarakat, sesama umat beragama saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan bukan berlomba-lomba dalam keburukan, apalagi berlomba-lomba dalam kekerasan. Keragaman terlihat dalam setiap penciptaan, binatang dan tumbuhan, hal gaib dan hal nyata. Keragaman juga terjadi baik pada pemahaman, ide, pemikiran, doktrin-doktrin, kecenderungan, ras, jenis kelamin, bahasa, suku, bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Ini bisa kita perhatikan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Keragaman pemahaman akan semakin heterogen seiring dengan kian kompleksnya permasalahan dalam kehidupan. Disinilah diperlukan perubahan cara pandang kita terhadap orang lain atau kelompok lain yang secara kebetulan berbeda dengan kita. Islam telah memberikan sinyal bagaimana kaum muslimin menyelesaikan perbedaan dengan bermusyawarah dalam segala urusan, yaitu surat Ali Imran ayat 159. Kemudian Allah juga memerintahkan kita apabila terjadi perbedaan pendapat kita tentang sesuatu, agar kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Kemudian dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, Allah mengatakan, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan janganlah kebencian kamu terhadap kelompok lain menjadikan kamu untuk berlaku tidak adil atau objektif. Jadi oleh karena itu, Indonesia dengan kebinekaan dan keberagamannya dalam berbagai aspek perlu mengembangkan nilai-nilai demokratis dalam bernegara.